Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu dosen penguji. Perkenalkan, nama saya Dinda Agnesia dengan NIM 060313824290. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Perilaku Konsumsi Belanja Online Mahasiswa Pendidikan Ekonomi Universitas Sriwijaya Angkatan 2024. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumsi mahasiswa serta bentuk konsumsi yang muncul dari aktivitas belanja online mahasiswa. Perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi dalam 10 tahun terakhir telah membawa perubahan besar dalam berbagai aktivitas ekonomi, masyarakat, termasuk pola konsumsi. Salah satu perubahan paling menonjol adalah meningkatnya pemanfaatan e-com dalam kehidupan sehari-hari. Menurut laporan We Are Social 2021 menunjukkan bahwa 88,1% pengguna internet di Indonesia telah menggunakan platform e-com sehingga menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan tingkat penggunaan belanja online tertinggi di dunia. Data tersebut menegaskan bahwa e-commerce kini telah menjadi bagian penting dari gaya hidup konsumtif masyarakat modern, bukan lagi sekedar alternatif tetapi telah berkembang menjadi pilihan utama dalam memenuhi berbagai kebutuhan. Selanjutnya itu rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana karakteristik dan kecenderungan perilaku mahasiswa pendidikan ekonomi Universitas Sriwijaya Angkatan 2024 dalam melakukan pembelian melalui platform belanja online. Dan yang kedua itu faktor-faktor apa saja yang berperan dalam mempengaruhi perilaku konsumsi belanja online mahasiswa pendidikan ekonomi Universitas Sriwijaya Angkatan 2024. Yaitu tujuan penelitian yang pertama, mengungkapkan dan menjelaskan kecenderungan serta pola perilaku mahasiswa pendidikan ekonomi Universitas Sriwijaya Angkatan 2024 dalam melakukan belanja online. Dan yang kedua itu mengidentifikasikan faktor-faktor utama yang membentuk dan mempengaruhi perilaku konsumsi belanja online pada mahasiswa tersebut. Manfaat penelitian, manfaat teoritis yang dimana mampu memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu ekonomi, terutama dalam kajian perilaku konsumen pada konsep digital. Dan ada juga manfaat praktis yang dimana dapat memberikan gambaran kepada mahasiswa mengenai kebiasaan dan pola belanja online yang mereka lakukan. Melalui pemahaman tersebut, mampu mengevaluasi perilaku konsumsi. Terdapat juga kajian teori yang dimana perilaku konsumen di era digital adalah individu yang berkembang serta beraktivitas dalam lingkungan yang dipengaruhi secara kuat oleh kemajuan teknologi, arus informasi yang cepat, dan perubahan sosial yang terus berlangsung. Ada juga konsumsi digital yang dimana beberapa ciri perilaku konsumtif dapat dilihat dari kebiasaan berbelanja secara berlebihan, kurangnya kemampuan dalam mengatur keuangan pribadi, serta kecenderungan mereka dalam membeli barang tanpa mempertimbangkan kebutuhan yang jelas. Terus ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumsi belanja yang dimana konsumsi belanja online mahasiswa, yaitu media sosial dan new media. Media sosial dan berbagai bentuk new media menjadi kanal utama dalam pemasaran digital yang dapat membentuk pola konsumsi mahasiswa. Saya mengambil dua penelitian terlebih dahulu, yaitu Perianto dan Octaviana 2024. Ini menganalisis pengaruh prestasi kemudahan penggunaan terhadap minat perilaku dan mediasi kesenangan penggunaan pada penggunaan aplikasi dana e-wallet. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasa nyaman dan kesenangan saat menggunakan aplikasi memiliki peran penting dalam bentuk minat serta keberlanjutan penggunaan e-wallet tersebut. Dan yang kedua itu ada menurut Widya Stuti Unifsari dan Setiawan 2024, yang dimana peneliti ini menunjukkan bahwa tingkat literasi keuangan memiliki dampak positif terhadap perilaku belanja online, sementara gaya hidup hedonisme berfungsi sebagai variabel yang menjempati hubungan tersebut pada generasi Z. Temuan ini menegaskan bahwa kemampuan memahami konsep keuangan sangat penting agar generasi Z mampu menyeimbangkan antara kebutuhan dan kapasitas finansial mereka.
Namun penelitian ini terbatas pada cangkupan sampel yang belum mewakili seluruh generasi Z di kota tersebut. Oleh karena itu, studi melanjutkan disarankan memperluas area penelitian dan mempertimbangkan variabel tambahan seperti teknologi, finansial, dan inklusi keuangan. Selanjutnya metode penelitian, yaitu penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan yang bertujuan untuk memahami fenomena secara mendalam melalui pengamatan terhadap perilaku. Peneliti dapat memahami alasan, pertimbangan, dorongan, serta proses pengambilan keputusan mahasiswa saat melakukan belanja online, bukan hanya sebatas frekuensi atau jumlah pengeluaran. Ada juga instrumen penelitiannya. Penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara salah satu mahasiswa, dan ternyata setelah dilakukan wawancara terdapat hal menarik terkait untuk diteliti dari perilaku konsumsi belanja online mahasiswa. Selanjutnya teknik pengumpulan data. Yang pertama itu wawancara, yang dimana peneliti melakukan percakapan tetapi fleksibel dengan informan untuk menggali pengalaman, persepsi, dan makna yang mereka berikan terhadap perilaku konsumsi belanja online. Wawancara dilakukan secara tatap muka atau online menggunakan pedoman wawancara semi terstruktur, sehingga informan tetap leluasa menceritakan pengalaman mereka. Ada juga dokumentasi yang dimana digunakan sebagai data tambahan berupa bukti atau catatan yang mendukung temuan penelitian. Dan yang ketiga itu observasi, yang dimana dilakukan untuk melengkapi data hasil wawancara dengan mencermati perilaku nyata yang relevan dengan aktivitas belanja online, seperti cara informan menelusuri produk, mempertimbangkan promosi, atau menanggapi fitur aplikasi. Ya, teknik pengambilan sampel, yang dimana sampel informan dalam penelitian kualitatif. Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, yaitu penentuan informan secara sengaja dengan mempertimbangkan bahwa mereka memiliki pengalaman yang relevan serta dapat memberikan informasi yang kaya dan bermakna terkait fenomena perilaku konsumsi dalam belanja online.